Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih beri kita kesempatan untuk beribadah. Kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, di tempat kita masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Lewat sikap hati kita, fokus kita, suara kita, perhatian kita kepada Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Buat kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan, situasi dan kondisi yang tidak begitu baik menurut pandangan manusia kami. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dunia boleh berubah, keadaan kami boleh berubah, tetapi Allah yang menyertai kami tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.
angkat tangan kita dengan iman kita, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap kami sembah Tuhan Yesus. Engkau Yesus, hanya Engkau tiada yang lain Tuhan, hanya Kau, hanya Engkau walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah kami. Kau tetap Allah. Kau perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah. Perbuatanmu besar, haleluya. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah. Sekali lagi kami katakan Tuhan, perbuatanmu besar. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah. Pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Perbuatanmu dahsyat, perbuatanmu luar biasa. Engkau Allah yang besar, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Amin, haleluya. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja.
Di rumah masing-masing boleh berikan salam jabat tangan pada anggota keluarga yang ada di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Wow. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bawa pujian, hormat. Hanya Engkau saja yang layak kami sembah. Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkau keselamatan kami. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang dihidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Tuhan kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal sedunia dunia. Kekuatanmu menyelamatkanku, berkata Tuhan Raja. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah apapun yang terjadi, karena Engkau Raja kami. Amin. Dia yang perkasa, Tuhan kekuatanku, keselamatanku, nolongku, yang beri. Katakan, Kau yang berjaya, semesta menyembah. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, terang dunia. Kekuatanmu, selamat hidupku, kasihku tiada tara. Berkata Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah.
Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tidak berubah. Tuhanlah kekuatan temanku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan Kau berlindungan. Bersyukur Tuhan, Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, malah bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan adalah Tuhan kami. Haleluya. Berikan pujian Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah kekuatan temanku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar. Kau berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kami. Alasan satu-satunya untuk kami tetap bertahan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Kau selalu bersyukur atas anugerah Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur Tuhan. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jesus, haleluya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah berubah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan saksikan tayangan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologi GBG Tunsbroto. Selamat menyaksikan. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan.
Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak
dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan bagi setiap kita, tanamkan di hati kita, pikiran kita, perasaan kita, bahwa tidak ada Allah yang seperti Tuhan Yesus, yang mengasihi kita dan tidak akan pernah tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar firman. Glory, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kau begitu mengasihi kami, mengasihiku. Kau Tuhan, Kau melawat kami, Engkau sanggup Tuhan melawat seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya sungguh tiada yang seperti Kau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tuhan sanggup menjawab semua seru doa.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kepercayaan Tuhan berikan bagi kami bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Terima kasih anugerah yang terbesar buat kami sampai hari ini. Ebenezer dan seterusnya, kami disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami boleh dapat beribadah online, Tuhan terima kasih. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami, dengan akal budi kami Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yang tidak pernah tinggalkan kami. Immanuel, urapi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, biar Engkau yang berbicara Tuhan untuk menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih. Kau urapi, berikan hati anak-anak-Mu Tuhan. Pada saat benih firman Tuhan ditabur, mereka menerima firman Tuhan, dan benih itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nama Bapa di surga dimuliakan. Roh Kudus, mari Engkau yang berikan pertumbuhan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun anak-anakku berada, Engkau akan menjamah Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Suatu anugerah yang terbesar bagi kita semua, buat saya, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Ada damai sejahtera, kerajaan surga dalam kehidupan kita. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga itu bukan bicara hanya makanan dan minuman, tapi kerajaan surga adalah hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itulah kerajaan sorga. Puji Tuhan, oleh karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita beroleh kerajaan sorga. Dan nyatanya nanti kita akan masuk kerajaan sorga. Ada jaminan kehidupan yang kekal yang kita akan dapatkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita masuk dalam bulan Oktober, minggu pertama. Dan nanti kita akan berjamuan kudus, dan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti dan anggurnya, dan kita bersama-sama sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema khotbah hari ini yaitu mengenai garansi Allah. Jaminan Allah diberikan pada anak-anaknya yang percaya pada Tuhan dan yang sungguh-sungguh hidup setia dan taat kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kepada umatnya yang sungguh-sungguh rela memberikan kehidupannya, supaya hidupnya hari demi hari semakin diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, dan dia akan menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu goalnya, sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat kita sudah memperbaharui perjanjian Allah dengan kita, pada saat kita komitmen kembali, rekomitmen dan bertobat, kita terikat di dalam satu perjanjian pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, pada saat minggu lalu saya berkhotbah mengenai janjian Allah yang harus kita pegang teguh. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendapatkan garansi dari Allah kepada anak-anaknya, yaitu garansi jaminan. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara garansi, ya kalau kita beli suatu barang elektronik ataupun handphone, pasti kita berharap ada garansinya. Ada namanya garansi toko, ada garansi dari dealernya. Banyak orang berharap bahwa tidak hanya garansi toko, tapi garansi yang dari pembuat produk itu. Jadi kalau seandainya tidak ada garansi, maka produk itu nggak jelas, rusak, sudah repot. Maka penting sekali garansi yang diberikan dari Allah kepada umatnya. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Kitab terakhir dari kitab Alkitab ini, yaitu kitab Wahyu 22 ayat 12 sampai 13.
Mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Inilah garansi dari Allah, bahwa Allah yang kita sembah adalah yang awal penciptaan sampai yang akhir. Alfa dan Omega. Dia dari sorga turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia supaya masuk sorga. Banyak orang kalau di terminal di Pulau Gadung, yaitu ayo ke Purwokerto, Jawa Tengah. Sedangkan kerneknya itu belum pernah ke Jawa Tengah. Banyak orang hanya asal, jadi tidak tahu, wah ini jalan ke sorga, padahal dia belum pernah ke sorga. Apa garansinya? Tapi dari sini dikatakan bahwa benar-benar sesungguhnya aku adalah Alfa dan Omega. Dia Maha Kuasa yang dari sorga turun ke dalam dunia. Haleluya. Amin. Ini garansi bahwa Yesus Kristus adalah Yesus yang hidup. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, muridnya yang disayang oleh Tuhan Yesus. Yaitu pada saat Yohanes, murid Tuhan Yesus itu dipenjara di Pulau Patmos. Saat dipenjara di Pulau Patmos itu, Yohanes melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan dibukakan semua nubuatan-nubuatan apa yang akan terjadi. Dan inilah kitab nubuatan yang jelas dalam kitab Wahyu. Jadi kalau seandainya ada yang berbicara mengenai kerajaan surga, ada yang namanya titisan dari Yesus, reinkarnasi dari Tuhan Yesus. Itu di kitab Wahyu dibuka semua bahwa nanti akhir zaman akan datang nabi-nabi palsu yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah Isa Al-Masih. Ya baru-baru ini ditangkap ya, seorang yang di luar negeri itu sedang diadili. Bahkan pengajaran itu sudah ada masuk ke Indonesia. Puji Tuhan, pengajaran itu sudah ditertibkan kembali. Haleluya. Jadi katakan kanan kiri, puji Tuhan, kita di dalam trek yang benar. Ayo katakan kanan kiri, puji Tuhan, kita memiliki iman trek yang benar, yang berkata, Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini garansi. Haleluya. Jalan kerajaan surga hanya melalui Yesus Kristus. Banyak nabi, banyak rasul, dan banyak agama, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Minimal ada 4 hal garansi dari Allah. Yaitu yang pertama, mari kita buka di dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, yaitu sorga. Jaminan yang pertama adalah jaminan masuk sorga. Ya, kisah ini adalah seorang penjahat yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus disalib, di mana penjahat ini yang membela Yesus kepada penjahat yang satu yang lain. Jadi ada 2 penjahat, ya, penjahat yang jahat dan penjahat yang bela Tuhan Yesus. Penjahat yang jahat mencemoohkan Yesus, katakan, jikalau kau seorang raja, selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Udah tahu, udah mencemooh, selamatkan dirimu, selamatkan aku. Heran ya. Kadang-kadang banyak orang ragu-ragu gitu loh. Ya, ini benar-benar apa imannya apa tidak gitu loh. Beda dengan
orang penjahat yang membela Yesus. Dia bilang kepada penjajaran, kalau kita ini orang jahat, pantas kita dihukum. Saya dan Bapak Ibu Saudara pantas masuk neraka. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sehingga penjahat yang satu dia bilang, dia berdoa dan berkata kepada Yesus, ya Yesus, ingatlah akan aku. Ada pengharapan, ada iman, sekalipun detik-detik di dalam kematian. Ya, tinggal hitungan jam dia akan mati. Dia hanya berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Yesus tahu dia orang jahat. Yesus tahu dia orang berdosa. Tapi orang jahat dan berdosa itu bilang, Yesus, ingatlah akan aku. Dan dia berkata lagi, apabila engkau datang sebagai raja, berarti ada iman bahwa Yesus Kristus ini adalah raja. Dan iman itulah yang diperhitungkan Yesus. Bukan hanya minta ingat, tapi ada ucapan pengakuan bahwa sesungguhnya Yesus adalah raja. Dia berkata, orang jahatnya yang membela Yesus, dia bilang begini, apabila engkau datang sebagai raja. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari iman, apakah Yesus dijadikan raja dalam kehidupanmu atau tidak. Sekalipun kehidupanmu dalam goncang-gancing ataupun badai ataupun segala masalah pencobaan, Tuhan mencari adakah iman. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kalau Tuhan mau hanya berkata saja, satu kata saja, sembuh, sembuh, diam, diam. Haleluya. Ada jaminan masuk surga. Pada saat itu Tuhan perhitungkan iman seorang penjahat ini. Sehingga Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, di dalam surga. Haleluya. Ini adalah jaminan. Jaminan kerajaan surga. Siapakah dia, Yesus Kristus, yang bisa berkata bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Asal percaya saja, maka kamu akan diselamatkan. Rasul Paulus berkata, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dia berkata dalam firman-Nya, yaitu jikalau orang mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya, maka orang itu akan diselamatkan. Ada jaminan kerajaan surga. Bahkan Yesus berkata, barang siapa percaya kepada aku, sekalipun dia sudah mati, tetapi ia tetap hidup. Ia tetap hidup, ada kebangkitan, ada jaminan kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak masuk neraka, tapi beroleh kehidupan yang kekal, yaitu sorga. Sorga itu nyata, sorga itu ada, sorga itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di sorga tidak ada kertak gigi, tidak ada ratap tangis, tidak ada. Penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Sebaliknya di neraka penuh dengan penderitaan. Dia akan mengalami kematian, penderitaan selama-lamanya, kematian kekal, kematian perapi-apian yang menyala-nyala dan tidak pernah berhenti-hentinya. Dan neraka itu ada. Dan Tuhan mau setiap umat manusia yang percaya kepadanya masuk surga. Bahkan Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata pada murid-muridnya, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut. Aku pergi ke rumah Bapa di surga, dan aku menyediakan rumah tempat tinggal buat engkau. Jadi Tuhan sudah siapkan tempat tinggal di surga.
Dan Tuhan Yesus berharap tempat tinggal yang Tuhan Yesus sediakan banyak terisi oleh orang-orang yang diselamatkan, yaitu manusia. Jangan sampai terlambat. Jangan seperti pada saat Nabi Nuh buat bahtera, ya, diolok-olok sama orang-orang lain. Woi, ngapain Nuh buat bahtera di atas bukit gunung puncak Cibodas? Diolok-olok, gila. Ayo, Nuh itu bikin bahtera di Cibodas, di puncak, kunaon timanya. Mau mah, kalau mau buat bahtera mah di Tanjung Priuk. Tapi Nuh tetap taat, tetap setia, sehingga keluarganya diselamatkan. Istri Nuh dan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan para mantunya diselamatkan. Pada saat waktunya Tuhan, pintu bahtera tertutup, hujan deras, air banjir badai, semua terjadi, sehingga banyak orang mengetuk pintu. Nuh, buka pintu. Sama seperti 5 wanita bodoh pada saat mempelai datang, karena wanita bodoh itu tidak mempersiapkan minyaknya. Dia pergi dan membeli minyak, namun akhirnya terlambat. Jangan sampai terlambat. Ya, kalau orang dunia bilang terlambat sudah kau datang padaku, hati-hati. Persiapkanlah mulai sekarang. Kalau saat ini kita mengalami permasalahan, mengalami goncangan, mengalami badai, percayalah, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jaminan mahkota kehidupan yang kekal. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada jaminan mahkota kehidupan. Jadi kita masuk surga tidak ngumpet-ngumpet atau takut-takut, tapi sepenuhnya memiliki hak penuh masuk surga, dan kita menerima mahkota kehidupan. Itu goalnya. Jangan sampai kita salah tujuan. Kita mencari mahkota di dunia ini, tapi ternyata masuk surga bukan dapat mahkota, tapi bando. Kasihan kan? Sebab itu apabila kita di dalam dunia ini, kita diuji, kita dialami pencobaan, goncang-gancing, ya, tapi kita bisa tahan uji dan tetap mengasihi Tuhan dan tetap taat kepada perintah-perintahnya. Tuhan perhitungkan imanmu sebagai kebenaran. Dan Tuhan sediakan mahkota kehidupan. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaminan pertolongan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 di situ dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Inilah yang namanya jaminan pertolongan Tuhan. Bahkan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa di surga, supaya Bapa di surga mengutus roh penolong bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak sendiri. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang diberikan kepada kita pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu Roh Kudus. Yang keempat adalah jaminan berjalan dalam mujizat Tuhan. Mari kita buka dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan, pergilah
ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jaminan keempat adalah jaminan berjalan dalam mujizat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata pada saat sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia bilang begini, asal percaya saja engkau akan melakukan apa yang aku kerjakan, bahkan lebih dahsyat lagi. Itu jadi Tuhan. Dan digenapi oleh para rasul. Sapu tangannya Rasul Paulus dapat menyembuhkan orang sakit. Petrus, bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit. Bahkan Petrus pada saat masuk dalam pintu gerbang bait Allah, dia berkata begini kepada orang lumpuh, emas dan perak aku tidak punya, tapi di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkitlah, bangkit. Haleluya. Banyak mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada bagian kita harus kerjakan. Mujizat demi mujizat yang akan kita alami. Mujizat kesembuhan tidak akan terjadi kalau tidak ada sakit penyakit. Jadi jaminan berjalan dalam mujizat Tuhan. Pak Pendeta, apakah ada jaminan berkat? Tentu. Pasti Tuhan akan memberkati kita apabila kita fokusnya kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan, pada salib Yesus. Jangan dibalik ya. Kalau fokusnya hanya berkat, fokusmu tidak kepada salib Yesus, kepada Yesus Kristus, kepada Bapa di surga, untuk menyenangkan Bapa di surga, nanti bisa-bisa kau akan kecewa. Pada saat Tuhan uji, kau akan bersungut-sungut. Katanya janji Tuhan menyertai kita, tapi kok kenapa begini? Tuhan menguji. Bukankah Abraham juga mengalami sangat kelaparan sebelum dia diberkati dengan berlimpah-limpah? Ada proses pengujian. Tapi pada saat engkau setia dan taat, setia, ada mujizat Tuhan. Tapi itu bukan fokus. Makanya jaminan yang terakhir ini adalah jaminan keempat. Intinya jaminan yang pertama, kedua, dan ketiga. Jaminan keempat itu bonus. Jaminan berkat, jaminan mujizat demi mujizat itu bonus. Kalau engkau mendoakan orang sakit nggak sembuh, yang nyembuhkan bukan kita, Tuhan. Ya, jangan pernah putus asa, tetaplah melayani Tuhan. Amin. Haleluya. On fire dan semangat di dalam Tuhan. Jadi ada empat garansi Allah, yaitu jaminan masuk surga, jaminan mendapatkan mahkota kehidupan, ketiga jaminan pertolongan Tuhan,
Keempat, jaminan berjalan dalam mujizat Tuhan dan berkat Tuhan. Percayalah. Bagian kita, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil. Jadikan hidup kita menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan kita dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Maranatha, Yesus segera datang. Maranatha, Maranatha, Yesus segera datang. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Kau jamah anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tuhan urapi, materaikan mereka Tuhan Yesus dengan darah Yesus Kristus. Ada jaminan Allah dan berlaku dan digenapi terjadi dalam anak-anakmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memiliki jaminan masuk surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima jaminan pertolongan Tuhan. Kami menerima jaminan mendapatkan mahkota kehidupan. Kami menerima jaminan berjalan di dalam mujizat Tuhan, berjalan di dalam berkat-berkatnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukan Kau berkata, emas dan perak aku yang punya, aku akan perintahkan kekayaan harta bangsa-bangsa akan dicurahkan kepadamu. Jadikan kami Tuhan Yesus hamba-hambamu, anak-anakmu yang dapat dipercaya dan digenapi janji Tuhan. Jadikan kami sebagai hamba yang baik dan setia, sehingga kami bertanggung jawab apa yang kami dapatkan dan kami kelola dengan baik, dengan sungguh-sungguh, hanya untuk memuliakan nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu anak-anakmu Tuhan
Berkati Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh bilur darah Yesus Kristus, disembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi mujizat. Kami tumpangkan tangan kepada orang yang sakit. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara yang sakit, pegang organ tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini Tuhan, Kau melihat ada anakmu yang merindukan mujizat Tuhan, mujizat kesembuhan. Oleh bilur darah Yesus Kristus, sembuh, 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 sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berputus asa diberikan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tingkap-tingkap di udara akan dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat, hujan berkat tercurah. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Pagi ini kami boleh mengikuti ibadah online dari awal, pertengahan sampai akhir. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai pelayanannya dengan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar. Berkati pelayanannya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Biar Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mau menyerahkan negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Turunkan belas kasih-Mu untuk negeri kami Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu untuk negeri kami Tuhan. Agar negeri kami boleh bebas dari COVID-19. Negeri kami boleh bebas dari resesi ekonomi Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan negeri kami boleh bangkit bersama pemimpin negeri kami. Urapi pemimpin negeri ini Tuhan, Bapak Joko Widodo, juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil. Kami berkati supaya mereka boleh memimpin dengan kasih-Mu, dengan bijaksana. Juga pemimpin-pemimpin kami, untuk Kapolri, untuk Gubernur, juga para menteri, wakil-wakil rakyat di MPR Tuhan. Oh Tuhan, berilah mereka takut akan Engkau, supaya setiap kebijakan yang diambil Tuhan itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, biar mereka boleh menjadi pemimpin negeri ini yang adil dan bijaksana Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil boleh membawa damai sejahtera untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin rohani kami, Bapak Nikono Torharjo. Berkati beserta keempat wakilnya, keluarga besarnya, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan. Urapi Tuhan, supaya Tuhan melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk KCK kami Tuhan, CK9, Bapak Suliwaplo beserta Pak Isang sebagai wakil, beserta keluarga besarnya. Berkati pelayanan dan keluarganya Tuhan. Biar Tuhan semua yang mereka lakukan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala di CK9, berikan roh unity Tuhan, supaya kami saling bergandeng tangan, maju melayani Engkau. Terima kasih. Kami berdoa untuk gembala di tempat ini, Bapak Gerard Sarabi. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya Tuhan. Oh, pekerjaannya, keluarganya, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Biar Tuhan agar semakin maju, semakin kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pengerja di tempat ini. Berkati Tuhan supaya kami semua boleh bangkit, maju melayani Engkau Tuhan. Terima kasih juga untuk generasi Yeremia Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda Tuhan, yang ada di tempat ini, yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia Tuhan, supaya anak-anak muda boleh bangkit melayani Engkau. Hidup kudus, pakai anak-anak muda Tuhan untuk dapat menyampaikan berkat-Mu, untuk dapat menyampaikan
pesan-pesan-Mu Tuhan, sehingga melalui generasi Yeremia kami boleh menuai banyak jiwa-jiwa untuk datang kepadamu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang melayani pada pagi hari ini. Engkau memberkati yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati pemimpin WL, Engkau berkati singer, pemusik, Tuhan yang lawat dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang sudah mengikuti ibadah online. Tuhan, mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang kekurangan Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Engkau yang akan melengkapi segala kebutuhannya. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat di tempat ini. Lawat mereka Tuhan, tilik Tuhan. Biarlah Tuhan mereka juga boleh mendapatkan berkat-berkat daripada-Mu. Dan mereka boleh bersandar kepada Engkau. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami GBI Legend Suproto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.